Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang balok miring dengan dua beban terpusat dan beban merata penuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Raihan Ilham Ramadan, dan yang kedua ada Niputu Rahayu Kusuma, dan yang ketiga ada Fitri Wijayanti, dan yang keempat ada Dwi Rahman. Selanjutnya, asumsi akan dijelaskan oleh Niputu Rahayu Kusuma. Oke, yang pertama itu ada asumsi. Dari gambar di atas merupakan contoh balok miring dengan beban merata dan dua beban terpusat. Kondisi tersebut dapat dihitung menggunakan pendekatan mekanika struktur statis tertentu. Terlebih dahulu dibuat gambar sketsa mekanika struktur dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, balok miring sebagai landasannya. Lalu yang kedua, beban papan itu sendiri sebagai beban merata penuh. Yang ketiga, roda pengangkut sebagai P1. Yang keempat, kaki pria yang mendorongnya sebagai P2. Yang kelima, ujung atas papan sebagai tumpuan roll. Dan yang keenam, ujung bawah papan sebagai tumpuan sendi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Ketahui panjang balok sama dengan L sama dengan 12 M, tinggi balok sama dengan T sama dengan 5 M, beban merata sama dengan Q sama dengan 50 kN, beban terpusat sama dengan P sama dengan 200 kN, cos sama dengan 12/13, sin sama dengan 5/13. Ya gitu. Menghitung beban merata penuh. Menghitung peletakan di titik B. Sigma V sama dengan 0, FB sama dengan P1 cos dikali L per 2 ditambah P1 sin LF per L. Dengan angka FB sama dengan 600 dikali 12 per 2 ditambah 25 dikali 5 per 2. FB sama dengan 3.600 ditambah 1.250 per 2 dengan hasil 2.425 kN. Sigma MB sama dengan 0, FA dikurang Q dikali L ditambah FB sama dengan 0, FA sama dengan 50 dikali 12 dikurang 2.425 dengan hasil min 1.825. Sigma H sama dengan 0 dikarenakan tidak ada gaya yang bekerja secara horizontal. Dilanjutkan oleh Rehan. Menghitung gaya normal, gaya geser, dan momen. Yang pertama, gaya normal. NA sama dengan VA dikali sin alpha sama dengan 325 dikali 5/13. Maka hasilnya 125 kN. Selanjutnya NB kiri sama dengan VA sin alpha dikurang P1 sin alpha sama dengan dalam kurung 125 dikurang 650 dikali 5/13. Maka 125 dikurang 250. Hasilnya adalah min 125 kN. Dan yang kedua, gaya geser. DA sama dengan VA cos alpha sama dengan 325 dikali 12/13. Hasilnya 300 kN. DB kiri sama dengan VA cos alpha dikurang P1 cos alpha sama dengan 300 dikurang 650 dikali 12/13 sama dengan 300 dikurang 600. Maka hasilnya min 300 kN. Dan yang ketiga, bidang momen. M sama dengan VA dikali L per 2 dikurangi
Q dikurangi L1 per 2 dalam kurung 1/4 dikali L. Sama dengan 325 dikali 12 per 2 dikurang 50 dikali 13 per 2 dalam kurung 1/4 dikali 12. Sama dengan 325 dikali 6 dikurang 325 dikali 3. Maka 1950 dikurang 975. Hasilnya 975 KN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Oke, selanjutnya kita menghitung balok miring dengan dua beban terpusat. Yang pertama, hitung nilai reaksi pada tumpuan A dan tumpuan B. Sudah dapat kita lihat dari gambar, yang pertama ini ada tinjau pada titik A. Dengan rumus, min VB dikali L ditambah P1 dikali LD ditambah P2 dikali LC sama dengan 0. Lalu min VB dikali 12 ditambah P1 dikali 6 ditambah P2 dikali 3 sama dengan 0. Lalu min VB dikali 12 ditambah P1-nya itu 200 dikali 6 ditambah P2-nya juga 200 dikali 3 sama dengan 0. Sehingga min 12 VB ditambah 1200 ditambah 600 sama dengan 0. Lalu min 12 VB sama dengan min 1800. Sehingga VB menghasilkan 150. Lalu yang kedua, untuk mencari nilai VA, semua gaya-gaya vertikal dijumlahkan sama dengan 0. Lalu selanjutnya sigma V sama dengan 0, yaitu VA dikurang P2 dikurang P1 ditambah VB sama dengan 0. VA dikurang 200 dikurang 200 ditambah 150 sama dengan 0. Sehingga VA menghasilkan 250. Lalu untuk VH sama dengan 0, karena tidak ada beban horizontal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Selanjutnya, menghitung gaya dalam. Menghitung gaya dalam dari titik A ke titik C. 1. Menghitung gaya geser. Q sama dengan VA cos alpha dikurangin VH dikali sin alpha. Q sama dengan 250 dikali 12 per 13 dikurang 0 dikali 5 per 13. Q sama dengan 230,769 dikurang 0. Maka hasil Q adalah 230 dikurang 769. 2 gaya normal. N sama dengan min VA dikali sin alpha dikurang VH dikali cos alpha. N sama dengan min 250 dikali 5 per 13 dikurangin 0 dikali 12 per 13. Maka gaya normalnya adalah N sama dengan min 230,749. Lalu 3 gaya momen, M sama dengan VA dikali X. M sama dengan 250 dikali X. Maka jika X sama dengan 0, maka M0 atau M di titik A sama dengan 250 dikali 0 sama dengan 0. Dan jika X sama dengan 3, maka M3 atau M di titik C sama dengan 250 dikali 3, yaitu 750. Kemudian menghitung gaya dalam dari titik C ke titik D. 1. Gaya geser. Q sama dengan VA dikurangin P2 dikali cos alpha dikurang VH dikali sin alpha. Q sama dengan 250 dikurangin 200 dikali 12 per 13 dikurangin 0 kali 5 per 13. Maka hasilnya adalah Q 50 dikali 12 per 13, yaitu Q sama dengan 46,153. 2. Gaya normal. N sama dengan min VA dikurangin P2 dikali sin alpha dikurangin VH cos alpha. N sama dengan min 250 dikurangin 200 dikali 5 per 13 dikurangin 0 dikali 12 per 13. N sama dengan min 46,153. Lalu 3 gaya momen. M sama dengan VA dikali X dikurangin P2 dikali dalam kurung X min 3.
maka M sama dengan 250 kali X dalam kurung, lalu dalam kurung 200 dikali X min 3. Maka jika X sama dengan 3, M sama dengan di titik 3, sama dengan 250 dikali X. 250 dikali X dikurangi 200 dalam kurung X min 3, sama dengan 250 dikali 3 dikurangi 200 dikali 0, sama dengan 750. Dan jika X di titik X sama dengan 6, maka M di titik 6 sama dengan 250 kali 6 dikurang 200 dalam kurung 6 kurang 3, yaitu 250 kali 6 sama dikurang 200 kali 3 sama dengan 750. Menghitung daya dari D ke B. Dari D ke B. Gaya geser. Q sama dengan VA dikurangin P2 dikurangin P1 dikali cos alfa dikurangin VH dikali sin alfa. Q sama dengan 250 dikurangin 200 dikurang 200 dikali 12 per 13 dikurangin 0 kali 5 per 13. Q sama dengan min 150 dikali 12 per 13 dikurangin 0. Q sama dengan 138,46. 2. Gaya normal. N sama dengan min VA dikurangin P2 dikurangin P1 dikali sin alfa dikurangin VH cos alfa. N sama dengan min 250 dikurangin 200 dikurangi 200 dikali 5 per 13 dikurangi 0 kali 12 per 13. Min dalam kurung min 150 dikali 5 per 13 dikurangi 0 kali 12 per 13. Maka gaya normal adalah 57,69. Lalu gaya momen M sama dengan VA dikali X dikurangi P2 dikali X min 3 dikurangin P1 dalam kurung X min 6. M sama dengan 250 dikali X dikurang 200 dikali X min 3 dikurangi 200 dikali X min 6. Maka jika X sama dengan 6, MD sama dengan 250 dikali X dikurangi 200 kali X min 3 dikurangi 200 dalam kurung X min 6. Maka hasilnya adalah 250 dikali 6 dikurangi 200 kali 3 dikurangi 200 dalam kurung min 6 kurang 6. Maka sama dengan 1500 dikurangi 600, yaitu 900. Maka jika X sama dengan 12, 250 dikali X dikurangin 200 dikali X min 3, dikurangi lagi 200 dalam kurung X min 6. Hasilnya adalah 200 dikali 12 dikurangi 200 kali 8 dikurangi 200 dalam kurung 12 min 6. Hasilnya adalah 3000 dikurangi 1600 dikurangi 200. Hasilnya adalah 200. Lalu penggambaran diagram dalam adalah sebagai berikut. 230 lalu turun ke 46,153 lalu turun lagi ke minus 138,46. Ini gaya geser. Lalu gaya normalnya dari minus 230 naik ke 46 lalu naik lagi ke 57,69. Sekarang gaya momennya dari 0 lalu ke 750 ke 900 lalu ke 200. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.